Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sing jawabnya semangat atungano utangi lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bibit jawabannya semangat ini. Berarti koyo utangnya akeh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari apapun, duit bisa dicari, ya kan? Pacar diputusin bisa cari lagi, tapi kalau sehat itu susah. Ya, maka kalau kita ingat waktu COVID, ada yang kena COVID coba angkat tangannya, pernah ya? Ada ya. Waktu COVID itu ada orang punya duitnya cukup banyak, mau berobat ke rumah sakit tidak bisa karena bukan duitnya kurang, tapi karena rumah sakitnya udah nggak ada lagi ruangannya. Orang mau beli tabung gas oksigen juga sama, bukan duitnya kurang, tapi karena memang tabungnya udah nggak ada. Ini menandakan bahwa sehat itu lebih penting dari segalanya. Maka kalau malaikat datang ke rumah jenengan semua, kemudian jenengan ditanya, hei, kamu milih sehat atau milih duitmu sing banyak? Kira-kira jenengan jawab yang mana? Apa? Duit banyak. Oh. Iki malaikatnya takut, kamu milih sehat atau milih duitmu sing akeh? Milih dua-duanya ya. Maka mari kita semua ya, insya Allah kita berdoa bersama di tempat ini, yang hadir di tempat ini, Allah berikan sehat dan rezeki yang melimpah, barokah, halalan, thayyiban, Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama yang saya cintai, mentor, komandan, gubernur Jawa Tengah kita, yang sekarang penggantinya sebetulnya Gubernur Jawa Tengah Pak Bibit, tapi sekarang penggantinya Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bibit Waluyo. Terima kasih. Beliau adalah orang tua saya yang membina saya, ya, jadi saya sangat terharu ya, ada acara saya hadir berbicara dan disaksikan oleh beliau di tempat ini. Kemudian sahabat saya Bupati Temanggung, Mas, terima kasih. Kemudian Mas Pak Dirut, Bu Kabadan, ada Mas Heri dari DPRD, dari Polda, terima kasih Bu. Kemudian Bang Kapolres, Pak Kadis, terima kasih, Pak Dandim. Kemudian Eselon 1, Eselon 2, dan semua yang dari Kementerian Pertanian. Kemudian penyuluh pertanian ada di sini. Mana? Ini penyuluh pertanian Pak Bibit. Begitu, coba angkat tangan nih Pak Bibit biar lihat. Ya. Penyuluh pertanian ini adalah pasukan kita Pak. Pasukan berani mati takut lapar. Jadi kami laporkan Pak Bibit, begitu Pak Prabowo dilantik, maka unek-unek kita selama ini di bidang pertanian itu kita sampaikan ke beliau. Kita sampaikan misalnya pupuk kurang dan pupuknya sulit, prosedurnya susah. Maka dalam jangka waktu 2 minggu itu dibuat perpres dan impres untuk menyederhanakan ini semua. Maka sekarang penyuluh pertanian ini adalah bukan lagi nanti ya, ini kan sekarang lagi dalam peralihan Pak Bupati. Sekarang ini kan anak buahnya Pak Bupati, Pak Bupati yang gaji, Pak Bupati yang berdayakan. Mulai tahun depan penyuluh pertanian ini langsung di bawah Kementerian Pertanian. Cuman memang program ini tidak nunggu kemudian orang semua mau. Kalau orangnya lelet, ya kan, orangnya ingah-ingih ya ditinggal. Maka saya ingin kita semua nanti berpartisipasi. Dan saya minta ya Ketua Umum Petani Milenial, ya ini sama semua pasukan ini semua, kapan ketemu saya, ya. Terus dipetakan, kamu mau apa? Mana sentranya ekspor, mana produksi apa, harus dipetakan semua Pak. Jangan sampai, sekarang ini kan udah ada teknologi ya, ada teknologi komunikasi, ada teknologi peta-peta ya dibikin Pak. Supaya panenannya harganya bisa dibeli dengan baik, dipasarkan dengan baik, harganya baik. Kita ini gini Pak, kita mau sampaikan 5.0 lah, AI lah, itu penting. Tapi itu nggak bisa masif gitu, nggak bisa ngasih makan banyak orang.
Salah satu yang bisa ngasih makan banyak orang itu adalah sektor pertanian. Nah, sektor hortikultura, saya jujur saja, saya datang ke sini Pak Bibit, saya kaget ada tempat seperti ini, sebagus ini Pak Bupati. Ya. Maka saya minta Mas Londo sebagai pimpinan DPRD Provinsi, perjuangkan tempat ini harus diperbaiki, ditambahi, dibagusin supaya optimal. Nek perlu ada anggarannya, aku telepon Pak Gubernurnya, Bu piye carane nggon iki kudu saya apik, produktif, maksimal, ya. Gitu Pak ya. Kan aku ketua partai, jadi aku bisa perintah partai saya ya. Ya. Jadi memang gitu Pak ya. Memang kalau presiden itu ketua partai lain, karena dua pasukan di politiknya ya. Jadi tolong ya Mas Heri ya, Mas Romad ya. Apalah makin banyak makin bagus ya. Bukan ikan sepat, ikan bagus ya. Tapi apa itu namanya? Ikan apa yang belakangnya? Jadi makin banyak anggaran ditumpahkan di tempat ini makin bagus. Tapi tidak hanya infrastruktur, harus dibarengi dengan kegiatan usahanya harus tambah gede. Ya saya minta nanti petani milenial di Jawa Tengah, senternya di sini ada pembina kita Pak Bibit Waluyo. Bagaimana caranya wis toh? Semua yang lebih baik Pak, lebih baik kurang bahan baku banyak pasar daripada gak duit pasar banyak bahan baku. Nah ini kan tadi dilaporkan pasarnya banyak, bahan bakunya nggak ada, tinggal tanam. Pak Kadis nanti tolong itu apa perhutani, PTPN, di mana yang bisa ditanami telo, kentang dan lain-lain yang untuk ekspor itu di mana? Udah nanti diajukan, kita pinjam pakai atau kita sewa ke perhutani atau ke PTPN. Nanti saya yang bantu, ya. Bisa? Bisa Mas? Bener loh, berdiri dulu. Nah ini menghadap sana, ini ketua umumnya nih beliau ya. Minggu depan ketemu saya ya. Khusus Jawa Tengah ini ya, khusus Jawa Tengah ini, saya ini orang Jawa Tengah, saya kiriman Jawa Tengah, saya besar dan lahir di Jawa Tengah ya. Dan saya lihat karakter orang Jawa Tengah ini beda lah sama yang lain gitu ya. Jadi pasarnya besar, kemudian bahan bakunya tidak ada. Nah ini saya sampaikan lagi, seminggu yang lalu Presiden kita telah menandatangani namanya EUCEPA, EUCEPA. Itu adalah semacam free trade agreement dengan Uni Eropa. Nah kalau Uni Eropa, sak Eropa KB itu, dari Inggris, Prancis, Belanda, Jerman dan seterusnya itu ada 27 negara, itu free trade dengan Indonesia. Maka sebetulnya yang butuh Eropa itu bukan kita, bukan mereka butuh kita. Sebetulnya kita ini, mereka yang butuh kita, bukan kita yang butuh mereka. Kenapa? Mereka butuh minyak sawit kita, mereka butuh buah-buahan kita. Kalau kita pergi ke Jerman Jenderal, itu buah-buahan dari Brazil, buah-buahan dari Thailand. Itu saya sudah bicara sama diaspora di Belanda, ya itu disambung-sambungkan. Bu Santi kalau bisa itu setiap bulan diaspora itu bikin Zoom business matching. Ya, udah saya pimpin sendiri, kan dulu udah pernah sekali. Nah itu kalau bisa diteruskan. Terus harus ada yang goal, kalau nggak goal buang-buang waktu. Ya, kalau perlu Mas, jenengan tak sih pergi ke Belanda sana, yang penting ada ininya, ada hasilnya. Ya jangan nanti ke Belanda malah, oh kan Pak kalau bisa aku ke Belanda, siapa? Aku bojoku digawa sa anak-anak Belanda jenenge jalan-jalan Pak ya. Ya. Dapat apa ya, binaan yang ada anggarannya. Jadi nek misalnya sudah dianggarkan, ada duit yang dihabiskan dari program ini, nek ndak sugih rugi negara. Bukan jenengan yang rugi negara. Ya nanti saya minta database semua. Ini Bu, lulusan itu, program-program itu, terus dan dia sekarang ada di mana? Nah kalau udah dibina, malah terbinasakan kan repot ya. Ya. Harus, jadi kita harus main didetailkan. Orangnya berapa? 30.000 di mana? Nyambut gawe ini apa wae? Jangan main kecil-kecilan, main yang TikTok, yang apa boleh, tapi maksud saya enggak, jangan di situ aja. Karena sudah ada, Anda semua sudah makan anggaran dari negara. Itu tanggung jawabnya berat itu ya. Jadi tidak hanya nyugeke dirimu aja, tapi juga harus nyugeke lingkungan. Belum? Ada yang belum? Bagus lah.
Tapi kan anak muda kan harus nyugeke diri sendiri dan nyugeke orang lain. Jempol. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, sudah, nanti minta nomor teleponnya ya. Artinya kalau ada orang datang ke situ berinvestasi greenhouse, jenengan oke. Insya Allah. Ya kan tinggal nyicil gitu loh, misalnya dicicil berapa tahun gitu. Siapa? Bisa. Sakit. Loh kok guyu ini kan? Loh lah ya. Syukur nggak nyicil Pak, tapi ringan nyicil. Ini kalau Anda punya 10 hektar, minta dibikinkan greenhouse 5 hektar itu nggak adil buat. Kalaupun ada anggarannya, tidak adil. Bantuan itu selalu sedikit. Ya. Bantuan itu paling 200 meter, 100 meter. Karena sifatnya bantuan supaya rata. Petani seperti jenengan ini kan banyak, nggak hanya di tempat jenengan, di banyak tempat, nggak hanya di Jawa Tengah dan nggak hanya di Jawa, nggak hanya di Kopeng tempat jenengan, nggak hanya di Jawa Tengah, banyak juga di tempat lain gitu. Kalau bantuan itu terbatas, maka ini ada dia ada skemanya. Jadi gini nanti tak sambungin lah ya. Cocok jalan, nggak cocok lapor lagi, apalagi masalahnya ya. Yang kedua, tolong diagendakan untuk berkunjung di daerah saya Pak, tempat hortikultura. Itu karena di Kecamatan Getasan. Nah, oke, gini loh. Aku datang ke situ dalam rangka monggo Pak, dibikinkan sebuah acara gitu. Biar nyupport petani Pak. Bukan, saya itu harus hadir yang bisa memberikan manfaat ya. Kalau kita berkunjung bagus, pencitraan foto-foto baik, tapi lebih baik kalau kita berkunjung di tempat yang memang di situ ada diperlukan. Tapi kalau memang diperlukan, saya siap datang tempat ini. Oke? Pertama adalah ketika ke dinas itu ada beberapa memang mindsetnya, mohon maaf nih, dari dinas itu ada yang masih menganggap bahwa petani milenial ke dinas itu kadang ada yang mau minta anggaran dan sebagainya. Padahal kami sebetulnya ingin bersinergi dengan dinas. Ya, Bahwa apa? kami itu Sinerginya apa? ada beberapa terkait dari Contoh? kami kan punya petani milenial, ada beberapa punya produk, jadi kami bisa difasilitasi dari dinas, misalkan dari kegiatan-kegiatan seperti pertemuan, kemudian kita bisa bertemu dengan buyer dan sebagainya bukan dari dinas. Itu terkait dengan petani milenial, jadi kami mohon ke Pak Wamentan. Aku nggak paham. Apa? Yang kamu misalnya gini, ini di depan Anda ada dinas yang Anda mau temui. Anda mau ngomong kita apa? ke dinas adalah biasanya adalah kita Minta apa? mintanya adalah program-program yang bisa sinergi Ya dengan. apa? Program apa yang sinergi? Kan kami banyak faktor. Ya, contoh aja, contoh. Ya Contoh. business matching contohnya. Bisnis matching. Ya. Bisnis matchingnya sama dinas tuh yang Anda mau minta difasilitasi apa? Enggak, contoh aja. Contoh Misalnya Anda misalkan punya produk apa? kalau saya peternakan Pak. Ya, terus Anda ketemu dinas tuh mau dalam rangka apa? Ya misalkan kita peningkatan kualitas bibit misalkan. Nah, itu caranya Anda ngomong ke dinas nanti modelnya ngomongnya bagaimana? Enggak gini maksud saya. Kalau susah tuh jangan nyalain orang. Memang dinas itu ya begitu. Ya begitu, Pak. Memang ini harus kita perbaiki dinas itu, tapi Pak, ya. Kalau dinas itu pinter kabeh, Pak. Nah, yang jadi pengusaha mereka, bukan Anda. Siapa? Ya. Dinas itu policy maker. Dia gawe policy maker masalah dog, masalah pitik gitu. Belum tentu duwe peternakan dog, belum tentu duwe peternakan pitik. Meng ahli tok ngono. Siap. Nah, kalau dia bisa, yang jadi pengusaha bukan Anda, yang jadi pengusaha mereka. Siap. Nah, maksud saya, ya. Jadi maksud saya, ini kan ya, petani milenial ini, duta milenial ini petarung apa bukan? Petarung. Petarung bukan? Petarung. Nah, jadi saya minta kalau Anda ke dinas harus cetak. Jenengan ketemu saya. Siap. Mintanya harus cetak. Apa? Anu Pak, ngambil begini. Susah kita. Langsung apa? Saya punya produk ini Pak. Saya boleh nggak diakseskan pasar di Eropa? Nah, kita carikan. Benar Pak? Baik. Jadi spesifik dulu Pak. Siap. Jangan sampai Pak kalau bisa ada susah. Baik, Gitu, itu yang kedua, Ya. karena di bidang saya adalah Enggak, ini supaya ini dari pertanyaanmu supaya yang lain paham ya. Petarung semua nih. petarung. Petarung ya. Baik, yang kedua karena saya bidang peternakan utamanya di Kelinci Pak, saya dari 2013. Oke. Jadi karena di saat ini untuk kondisi bibit kan sudah tidak jelas yang ada di Indonesia. Himbauan dari Kementerian Pertanian karena juga mungkin masuk dari ketahanan pangan terutama di bidang peternakan. Saya minta mungkin ada kegiatan khusus atau dari balai untuk bisa mengadakan Bibit kelinci. bibit kelinci yang bagus karena kita kalah dengan Malaysia Pak. Telah menyertakan inovasi Pak. Jadi ada
sensor NPK dengan 15 detik colok ketahuan tempat NPK, sensor dan seterusnya. Lalu juga ada AI Pak, Ya. foto-foto sama penyakit. Dan kami di Lampung itu tadi Pak kerjasama dengan PTPN Pak, Ya. kelola 100 hektar. Lalu kita juga ada dryer Pak, dryer kapasitas 200 hektar. Alhamdulillah teman-teman Pak yang tadi berutang tadi lunas, nambah petani-petani kita nambah kredit mobil Pak. Oh, bagus. Dengan Tepuk adanya tangan, Bulog. Tepuk tangan Bang, tepuk tangan Bang ya. Kadang langsung dibeli dulu Pak dengan harga 5.500 itu sangat-sangat terbantu ya Pak. Dibeli Bulog. Yang jagung Pak, untuk jagung. Nah, yang kami minta di sini kami tidak meminta alat, bantuan dan sebagainya, kami minta kesempatan Pak. Kesempatan apa? Jadi kalau ada kesempatan lahan perhutani tadi Pak PTPN kami siap. Teman-teman petani Gini. Udah, aku udah paham. Bikin proposalnya benar. siap. Ya, terus tempatnya di mana? Siap. Nah, nanti di kolek di tempatnya Pak Ketum itu. Saya Nanti kira. Pak Ketumnya saya panggil, Pak bantuin di mana tempatnya. Siap. Beres? Beres. Nah, salaman dulu. Terima kasih. Foto bareng boleh Pak? Ayo, foto sini. Terima- Mana handphone mana? Ini. Halalan atau Iban, saya juga berdoa semoga kita semua yang hadir di sini hajat-hajatnya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Semarang. Jangan lupa mampir ke Surabaya. Aturan ya. Apa lah, kan namanya pantun ya. Jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa mampir ke Surabaya. Sebentar lagi saya akan pulang. Please jangan lupa sama saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.